Halo, perkenalkan nama saya Cadilotu Rizky dari Prodi S1 Farmasi kelas A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan formulasi sediaan salep minyak atsiri. Yang pertama itu, apa sih itu salep? Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Kemudian, dasar salep hidrokarbon dikenal sebagai dasar salep berlemak antara lain vaselin putih dan salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair dapat dicampurkan ke dalamnya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emulien dan sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak berubah dalam waktu lama. Kemudian tujuan dari pembuatan salep adalah sebagai pengobatan pada kulit, melindungi kulit pada luka luar agar tidak terinfeksi, serta melembabkan kulit. Fungsi salepnya antara lain, yang pertama sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, kedua sebagai bahan pelumas pada kulit, dan sebagai bahan pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit yang dengan larutan berair dan perangsang kulit. Kerugian dan kelebihan dari salep yaitu pada kerugiannya, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Kemudian kelebihannya yaitu sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, sebagai pelindung untuk kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit, dan sebagai obat luar. Formulasi sediaan salep minyak atsiri. Yang pertama, formulasi baku. Formulasi baku didapat dari jurnal biofarmasi, pembuatan salep minyak atsiri dan daun jeruk limau, dan uji stabilitas terhadap tipe basis. Nindya Nasrasi Anang Kuncoro, Prodi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Matematika, Universitas 11 Maret, 5 Desember 2016. Dari jurnal di atas terdapat 3 jurnal. Dipilih formulasi kedua karena formula kedua berbasis absorpsi salep dan cocok digunakan untuk minyak atsiri. Dari formulasi baku tersebut, yaitu minyak atsiri digunakan sebagai zat aktif, lanolin digunakan sebagai basis salep, oentum simplex digunakan sebagai basis salep, nipagin digunakan sebagai pengawet, ipasol digunakan sebagai pengawet. Kemudian yang kedua yaitu literatur reformulasi. Yang pertama, pengembangan diambil dari jurnal Ilmiah Manuntung Akademi Farmasi Samarinda, pengaruh basis salep hidrokarbon dan basis salep serat terhadap formulasi salep sarang burung walet, 20 Desember 2018. Kemudian ada jurnal penelitian farmasi herbal 7 September 9 Oktober 2018, formulasi sediaan salep antibakteri ekstrak etanol bunga kecombrang terhadap bakteri. Kemudian formulasi salep ekstrak etanolik daun binahong dengan variasi basis salep Elia. Dan jurnal yang keempat yaitu jurnal ilmiah farmasi, uji efektivitas salep ekstrak daun binahong pada kelinci yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus nisbah paju.
Dari jurnal pengembangan terdapat formulasi yaitu serang burung walet, vaselin album, parafin cair, nipagin, nipasol, kemudian propilen glikol, adepsolanae, vaselin album. Dan ada ekstra kental, alfa tokoferol, sera alba, metilparaben, propilparaben, dan vaselin putih. Selanjutnya alasannya yaitu vaselin album itu diambil dari jurnal Ilmiah Manuntung Akademi Farmasi Samarinda, pengaruh basis salep hidrokarbon dan salep serap terhadap formulasi salep burung walet. Itu terdapat 2 formula, dipilih formula ke-1 karena formula ke-1 itu berbasis salep hidrokarbon. Kemudian yang kedua yaitu adepsolanae, diambil dari jurnal penelitian farmasi herbal, sediaan salep antibakteri, ekstrak etanol bunga kecombrang. Itu terdapat 3 formula, dipilih formula ke-1 karena formula ke-1 hasilnya lebih memenuhi standar salep. Yang ketiga yaitu metilparaben dan propilparaben, diambil dari jurnal formulasi salep ekstrak etanolik daun binahong dengan variasi basis salep. Terdapat 3 formula, dipilih formula ke-1 karena formula 1 berbasis salep hidrokarbon. Kemudian yang keempat ada LCD, diambil dari jurnal uji efektivitas salep ekstrak daun binahong. Itu terdapat 3 formula, dipilih dalam formula kedua karena lebih stabil. Yang ketiga yaitu reformulasi. Hasil pengembangan formulasi sediaan salep yaitu minyak atsiri sebagai zat aktif, vaselin album sebagai basis salep, adepsolanae sebagai basis salep, metilparaben sebagai zat pengawet, propilparaben sebagai zat pengawet, dan LCD digunakan sebagai zat tambahan. Kemudian, alasan pergantian atau penambahan bahan disertai literatur bersumber yaitu Oentum simplex diganti vaselin album karena memberikan kestabilan pada basis hidrokarbon dan ketika diaplikasikan pada kulit dapat menjaga kelembapan kulit sehingga dapat menjaga kulit dari kontaminasi organisme asing. Vaselin album digunakan sebagai topical ointment dengan konsentrasi antara 10 sampai 30%. Rowe et al. 2009. Kemudian lanolin diganti dengan adepsolanae karena adepsolanae pada sediaan salep dapat membuat stabil pada saat pencampuran. Kadar pada salep digunakan 0% sampai 15%. Rowe et al. 2009. Nipagin dan nipasol diganti dengan metilparaben digunakan pada kadar 0,02 sampai 0,3% karena memiliki aktivitas antimikroba yang kuat dan aman digunakan pada sediaan topikal. Rowe et al. 2009. Kemudian pada propilparaben ditambahkan karena untuk mengkombinasikan metil agar stabil ketika dicampur dengan metilparaben. Kadarnya 1-15% dan kemampuan pengawet yang baik. Kemudian ada penambahan LCD dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri sebagai emolian dan basis salep dan konsentrasinya 10-30%. Pada minyak atsiri digunakan sebagai pengikat aroma pada industri kosmetik dan farmasi serta sebagai pemberi rasa pada industri makanan. Ada vaselin album, pemakaiannya berwarna putih sampai kuning pucat, transparan, massa lembut, tidak berbau dan tidak berasa. Fungsi pada vaselin itu sebagai emolian dan basis salep. Kemudian ada adepsolanae, pemakaiannya massa seperti lemak, lengket, warna kuning dan berbau yang khas.
Kemudian kadar pada salep digunakan 0 sampai 15%. Adapslanait digunakan sebagai basis salep. Metilparaben pemakaiannya serbu halus, putih, hampir tidak berbau, tidak berasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Metilparaben ini memiliki kegunaan sebagai antimikroba pada sediaan topikal pada persen penggunaannya 0,02% sampai 0,3%. Yang terakhir yaitu propilparaben. Itu pemakaiannya serbu halus putih, tidak berbau, tidak berasa, dan propilparaben memiliki kegunaan sebagai pengawet antimikroba pada sediaan topikal dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,6%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.